Dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini anak-anak bagaimana kabarnya? Tetap semangat, sehat, selalu sehat. Ya. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online KPAR GKJ Ponorogo. Bu Tias yakin pasti anak-anak rindu untuk berkumpul bersama di gereja. Tetapi anak-anak harus sabar karena masih di dalam masa pandemi, kita harus tetap beribadah di rumah saja. Tapi harus tetap semangat, tetap semangat ya. Walaupun di rumah tetap semangat. Ya. Ibadah pada pagi hari ini, Bu Tias ditemani dengan Ibu Wiwin dan juga ada kakak-kakak yang akan mengiringi musik. Ada Mas Nathan, ada Mas Victor. Kak Victor. Nah, untuk pagi hari ini ada sesuatu yang beda nggih Bu? Ya. Ada sesuatu yang beda. Ada yang beda ya. Apa yang beda Adik-adik? Terlihat di rumah ya. Apa yang beda di kamera, di TV? Para pamong memakai baju merah, ini ada juga nuansanya. Ornamen merah putih di sini. Ada bendera Indonesia merah Bu putih. Wiwin ya? Kita kok pakai baju merah pada pagi hari ini? Terus disediakan juga ada bendera berjejer merah putih. Ini benderanya negara mana ya ini ya? Negara mana ya? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Pasti tahu Bu Ya, Wiwin. pasti pinter anak-anak. Yaitu negara kita, negara Indonesia. Karena apa hari ini kita pakai baju merah? Karena besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, negara kita. Indonesia. Ya. Tanggal berapa anak-anak? Tanggal berapa ya? Hari Kemerdekaan. Ya, tanggal 17 Agustus. Besok tanggal 17 Agustus. Karena kita akan memperingati Hari Kemerdekaan, kita sambut dengan penuh sukacita. Ya. Kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak bangkit berdiri di rumah. Kita akan bersukacita bersama-sama di sini. Ya. Kita pujikan satu buah lagu untuk membuka ibadah kita. Lagunya adalah Semesta Bernyanyi. Mari anak-anak kita memuji Tuhan. Hanya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada, semesta untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena
sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak tadi memuji dengan sukacita apa enggak di rumah? Ya. Nah, kira-kira semangat ya pasti Bu Wiwin ya. Ya, karena di pasti sini kita juga bersemangat memuji Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita akan berdoa dulu. Anak-anak, disiapkan hatinya, kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita siapkan, berdoa. tangannya dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkaulah kami yang sungguh luar biasa baik. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah saja, tapi kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah menyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Tuhan itu sungguh luar biasa baik ya Bu kepada kita, karena Tuhan memberikan tanah air yang indah, kaya raya, subur, makmur. Ya, makmur. Nah, kita nggak boleh berhenti untuk bersyukur, harus senantiasa bersyukur. Nah, tapi Butias mau tanya, hari ini sudah pada bersukacita ya? Ada enggak anak-anak di rumah yang bersedih hati? Yang tidak bersukacita ada enggak ya? Enggak. Oh, enggak ada, semua ada bersukacita. Semua merasakan senang ya. Iya. Kalau anak-anak sedih itu pasti ada penyebabnya Bu Wiwin. Ya, Biasanya karena mereka dinakali sama temennya, atau mainannya ada yang rusak, atau baru dimarahi sama mama papa. Ya. Iya. Kalau anak-anak bersedih, anak-anak nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, karena kita punya satu sahabat yang sungguh yang luar biasa setia, baik, yang selalu setia. Walaupun kita sedih, kita senang, selalu ada membersamai kita. Sama seperti lagu yang akan kita pujikan selanjutnya, yaitu lagu Ada Satu Sobatku. Mari. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi sebutkan namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, kita tadi sudah bernyanyi, bersukacita, sudah keringetan, sudah semangat. Berarti tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Wiwin. Tetapi sebelumnya kita akan memujikan satu lagu. Lagunya apa Bu? Yesus ku panggil. Mari kita pujikan sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku.
sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Namun sebelumnya kita akan datang untuk memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami dan memberikan pengertian kepada kami. Berkati anak-anak yang ada di rumah dan kami semua pamong yang saat ini di dalam melayani ibadah KPAR. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang di rumah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Roma 13 ayat yang pertama sampai yang ke-7, yang demikian. Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Demikian anak-anak untuk pembacaan firman Tuhan. Di dalam firman ini Rasul Paulus pada waktu itu ada di jemaat atau di kota Roma. Ya, anak-anak, ketika pada waktu itu kota Roma adalah kota yang sudah maju, kota yang masih di dalam menata kehidupan dari masyarakatnya. Demikian juga kita sekarang ini, negara kita, negara Indonesia, pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Anak-anak tahu siapa presiden Indonesia?
Tahu ya siapa? Oh iya, Bapak Joko Widodo. Ya, itulah presiden kita yang menjadi pemimpin bangsa dan negara, yaitu dia adalah hamba dari Allah, hamba dari Tuhan yang ditunjuk sebagai wakil Tuhan untuk menata negara kita, negara Indonesia. Nah, demikian juga pada waktu itu kota Roma itu dipimpin oleh panglimanya atau dipimpin oleh pemimpinnya, yaitu pemimpin pemerintah untuk mengatur menata kehidupan masyarakat Roma. Anak-anak tahu kenapa pemerintah harus menata, dan tidak mudah anak-anak ya. Pemerintah itu kadang-kadang sudah berusaha sebaik mungkin untuk menata, tetapi masyarakat kadang-kadang juga susah untuk ditata. Nah, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di jemaatnya di Roma pada waktu itu bahwa orang-orang percaya atau orang-orang Kristen pada waktu itu harus taat kepada pemerintah, harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Demikian juga anak-anak, pada saat ini pemerintah kita juga menata kehidupan bangsa dan negara Indonesia, termasuk sekarang ini bangsa Indonesia masih dalam pandemi COVID-19. Apa aturan pemerintah anak-anak? 1, harus kalau keluar harus memakai masker. Kemudian harus sering cuci tangan, menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Anak-anak sekarang tidak boleh belajar di sekolah, harus belajar di rumah. Nah, itu semua adalah aturan pemerintah. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus taat. Semua itu untuk kebaikan kita, kebaikan negara kita. Nah, anak-anak mau taat kepada aturan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemerintah, termasuk melalui Bapak Ibu guru di sekolah. Anak-anak tidak boleh belajar dulu, tidak boleh datang ke sekolah dulu, harus belajar di rumah. Anak-anak harus taat. Ya, kemudian anak-anak tidak boleh keluar, tidak pakai masker. Kalau keluar harus pakai masker. Anak-anak tidak boleh berkerumun, bermain bersama-sama. Kita harus tetap tinggal di rumah. Itu untuk sementara waktu ya, supaya penyebaran COVID-19 ini segera berakhir. Dan caranya ya seperti itu, harus taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, anak-anak, mari kita sekarang ini berbuat baik demi kebaikan bangsa dan negara. Kita taat kepada pemerintah. Kita taat kepada wakil Allah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah yang mengatur kehidupan kita semua, yaitu khususnya rakyat Indonesia. Apalagi besok ya, besok itu tanggal 17. Tepat tanggal 17 itu kita memperingati apa Mbak Tias? Besok tanggal 17 kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia bangsa kita. Ya. Karena itu di sini kita sudah punya gambar, Bu Wiwin. Ada ini gambar apa ya ini? Apa gambar ya ini ya? Lambang negara kita Indonesia. Apa ini bentuknya? Mungkin yang sudah besar-besar sudah mengerti ya, di sekolah sudah diajarkan. Tapi adik-adik yang kecil-kecil, yang balita belum mengerti. Tahu. Ini namanya Garuda Pancasila. Ini adalah lambang negara Indonesia. Nah,
Ini adalah lambang negara, bentuknya seperti burung Garuda. Di dadanya ada perisai, ada 5 lambang yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Demikian juga di bawahnya ini, di kakinya dia mencengkeram tulisan. Ada tulisannya. Bacaannya apa ini? Apa ya tulisannya ya? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Adik-adik tahu artinya ya Bineka Tunggal Ika? Apa ya artinya? Artinya apa ya Bineka Tunggal Ika? Bineka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ada banyak suku, ada banyak luas sekali bangsa kita, ada banyak budaya, semuanya berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, untuk menyongsong hari kemerdekaan kita, bagaimana anak-anak mengisi hari kemerdekaan? Bagaimana ya supaya kita ikut ambil bagian untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita rasakan ini ya. Kita bersyukur. Kita nggak bersyukur. Dulu zaman dijajah ya Bu, dulu itu ya. Nah sekarang tugas kita cuma gampang, kita nggak perlu berperang melawan penjajah, tapi tugas kita cuma satu, belajar. Adik-adik atau anak-anak harus rajin belajar itu supaya jadi anak yang berprestasi ya Bu. Anak berprestasi nanti bisa membanggakan orang tua, apalagi nanti membanggakan sekolah, sampai membanggakan bangsa Indonesia. Seperti itu. Wow, keren ya anak-anak ya. Kalau anak-anak tetap semangat, rajin belajar, membuahkan prestasi sehingga membawa nama harum bangsa Indonesia. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan dengan satu buah lagu, Jalan Serta Yesus. Sebelumnya saat kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ini, kita sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anak disiapkan persembahannya sebagai ucapan syukur kepada kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahannya bisa dikumpulkan bersama mama papa ke gereja ya. Oke, mari sekarang kita pujikan satu buah lagu Jalan Serta Yesus. Mari kakak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita serahkan persembahan kita dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa. Monggo Bu Wiwin. Mari anak-anak kita kembali di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, firman pada pagi hari ini Engkau ingatkan kepada kami anak-anak-Mu yang masih bertumbuh kembang. Tuhan, biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu, taat kepada aturan yang ada, baik itu taat kepada, patuh kepada papa mama, sekolah, dan apa yang menjadi aturan kiranya anak-anak bisa melakukan dengan baik. Semua ini karena mereka
juga ingin mengisi kemerdekaan melalui apa yang dilakukan. Teristimewa di dalam belajar. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh kerajinan, kepandaian, sehingga anak-anak ini boleh berprestasi, boleh menampilkan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan orang tua yang memelihara dan membimbing, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh membawa anak-anak untuk jalan di dalam Tuhan Yesus, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau berkati sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan memakai gereja Kristen Jawi Wetan ini untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan pimpinan dan Tuhan berikan pimpinan dan perlindungan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai pada pemerintahan yang terkecil, RT, RW. Kiranya Engkau pakai mereka untuk menjadi pimpinan yang bijak, menjadi pimpinan yang baik, yang surut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan sehingga anak-anak tetap bersemangat di dalam kehidupannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan kehidupan ini ya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak terasa ya Bu, sekarang kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kita kepada anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, tetap dan juga bergembira, tetap bersukacita selalu, tetap semangat dalam belajar, dan terlebih harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal yang baik ya. Untuk mengakhiri ibadah kita akan pujikan satu lagu untuk Indonesia kita tercinta, yaitu Indonesia Penuh Kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.